Lu mau ngomong apa tadi? Nah ini nyambung nih. Lupakan. Lu nunggu Natal ini dapat kado dari orang lain. Lupakan. Orang itu gak akan ngasih kado. Lu nunggu keluarga lo ngasih kado buat lu Natal ini. Walaupun lu sudah menabur karma baik di dalam hidup lu selama 365 hari. Kita gak minta banyak. Cuman kita minta dikasih kado hari Natal. Lupakan. Beli sendiri aja. Enggak, gue mau nanya. Gue tuh bukannya nggak seneng lu beliin gue apa sih? Ini punya gue apa sih namanya? Flip Samsung 7. Galaxy Z Flip 7. Iya. Paling baru tuh, paling baru, udah paling baru. Iya. Gue bukannya nggak suka, tapi ponakan gue gini. I think only girls use this ya, Pi. Hah? Enggak. Masa sih gue bilang gitu. Iya, karena kalau untuk orang kerja itu yang fold. Ya, fold. Kalau untuk orang kerja itu fold gitu. Terus aku bilang, ini Pipi beli sendiri apa dikasih Om Iwet? Oh, berarti Om Iwet tahu kalau kamu you just only like to party ya, you don't work. Hah? Gue bilang, menganggap titik itu sebagai koma, kita belokin dia malah bisa nyambungin gitu. Kok kamu Manado? Kamu tuh jangan-jangan sebenarnya Cina loh, Dave. Cina itu, orang Manado itu silsilah terahnya itu dari suku Wopuhian, Kangku, Mongol itu, orang Mongol. Jadi mereka itu hunters, ya, hunters. Jadi you guys are descendant from Mongolian people. Jadi nggak tepat kalau kamu bilang kamu nggak Chinese. Mongolian people itu Chinese. Mamanya siapa, Bo? Sirkuit gue tuh udah nggak nyampe, Bo. Mamanya siapa? Mamanya mengenai makanan Indonesia, sambal, soto, dan nasi. mau dimain di situ. Mau dimain di situ sama atlet dari Bali. Film pendek kan? Film pendek 7 menit. Lu cerita nggak sama Maudi? Gue udah pernah main film panjangnya Gari Nugroho. Cerita nggak? Maudi film pendek, gue film panjang. Gari Nugroho juga. Lu tanya berapa scene gue di situ? 2. Maudi di film pendek berapa scene? Semuanya dong. Seluruh scene. Coba kita senggol absen dulu geng duet yang sudah hadir. Sambil menyimak duet siaran pagi hari ini, jangan lupa tap-tap dan juga di-share. Tombol share-nya ada di bawah. Juga join our fans club and support this community to grow. Coba saya sudah mulai melihat beberapa nama teman-teman yang rajin, geng duet setia. Mulai dari Jakarta Selatan, Sidoarjo, Jawa Tengah. Lalu Tangerang, Bintaro. Om Dave kok hari Sabtu nggak datang? Datang kemana? Aku bingung. Datang kemana sayang? Di Bekasi, SCBD. Hai Lila, good morning. Bogor, Yogyakarta. Yes, Auckland. Hi Auckland. Hope you are doing well this morning. Depok dan Kuningan, Kalimantan Timur. Surabaya. Hello Surabaya. Sedikit ya. Kan sekarang tuh lagi acara Natal, lagi sibuk tukar kado. Aku mau cheat sheet sedikit. Aku tukar kado tahun ini parfum kolaborasi aku dari Alp Joie de Vivre. Jadi buat teman-teman yang cari tukar kado ya, coba digeruduk di e-commerce. Ini perfume kolaborasi aku dengan Alp Perfumery, namanya Joie de Vivre. Ini aromanya spicy, fruity, fresh. It's suitable untuk baik laki-laki maupun perempuan. Kemarin juga mulai banyak tuh geng duet yang DM ngasih lihat mereka beli ini untuk dirinya, tapi akhirnya suaminya ikutan pakai gitu. Jadi yes, aku pikir hari ini aku mau ingetin kalau yang lagi nyari tukeran kado, Joie de Vivre, parfum kolaborasi aku sama Alp ya. Masih harga promosi bulan Desember ini. Hi, good morning. Nggak bisa kalau live berdua, nggak bisa masukin keranjang kuning sayang. Tapi ada pagi. Hi, good morning. Selamat pagi. Hello. Bikin campaign libur aja sama Alp. Gitu ya. Iya. Marketing itu adalah bagaimana kamu menghidupkan sesuatu secara rutin.
Iya, dipanas-panasin gitu ya, biar anget terus dagangan kita gitu ya. Betul. Nggak Nih. bisa cuma sekali. Iya. Kayaknya lagi Kering. sibuk sama parfumnya Melanie deh. Makanya jangan kasih kenal sama Melanie. Melanie suka gitu. Iya, Ya. apa besok-besok lo kalau launching gak usah ngundang influencer sama artis lain ya. Suka disambet. Nggak ada yang promoin dong. Nggak ada amplifier. Gimana? Iya, ya gitu kata lu jangan kenalin. Pilih orangnya. Coret deh Melanie ya. Pagi masih aja bikin puisi dan parfum. Masih dong. Allahu Akbar. Aduh. Bentar. Ya Ngapel. Allah. Bentar. Aduh, ya Allah. Oke. Masih. Gue soalnya suka bacain puisi sama review parfum. Itu tuh konten yang purely kreativitas gitu. Lu kayaknya sebal banget ya konten puisi parfum gue ya. Coba deh dibedah. Kagak. Kenapa sih lu sebal? Bukan sebal. Tapi sebal. lu melihat penontonnya dikit ya, engagementnya dikit ya. Iya, kalau gini. Udah, capek. Banyak banget teori dalam hidup. Udah. Tapi nggak apa-apa. Tapi gue seneng bikin kontennya. Jadi kan boleh kali sesekali bikin konten karena seneng. Nggak apa-apa. Kalau di media tuh namanya konten editorial. Ada dua kan tujuan bikin konten. Satu, narik engagement sama follower. Satu lagi emang untuk menunjukkan identitinya gitu. Iya. Kayaknya Iya. konten editorial gue tuh itu deh. Puisi dan parfum. Terus gue daily stoic gitu. Sama kadang-kadang kan gue suka posting tuh tulisan gue di bazar yang di kolom dari Dave. Itu juga konten editorial, tapi yang itu engagementnya banyak. Kenapa jadi pagi-pagi ngebedah konten gue sih, Bun? Tapi nggak apa-apa, gue belajar gitu Iya bahwa kan? nggak semua Iya. konten gue tuh kemakan. Tapi giliran gue konten family time, makan-makan gitu, atau gue makan-makan yang cuman ngasih lihat tangan doang tuh tinggi. Emang orang tuh pada doyannya makan ya, Bo? Nah, sorry, Musya_craftic. It's okay, Dave. Do what makes you happy. Nggak bisa. Maaf banget, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali kalau cita-citanya Dave nggak mau jadi digital diva. Nggak apa-apa. Terserah dia mau ngapain. Bener nggak? Iya, tapi gue tuh suka dapat klien loh dari puisi dan parfum. Emang belum dibayar sih, Nek. Tapi Iya, itu bukan klien dong namanya. brand ngirimin parfum gitu. Nanti Om Dave barter promoin pakai puisi dan parfum ya. Oke, gitu. Ya udah. Kalau emang lo happy di barter parfum nggak apa-apa. Ya mungkin dimulai dari situ, teaser, sampler. Kan gue juga follower gue belum banyak ya, Nek. Nanti kalau udah banyak kali ya. Apa giliran udah banyak orang udah pada nggak mau bayar ya di sosial media. Aduh gimana sih, pusing deh. Orang udah nggak mau bayar, orang udah pakainya promosi pakai AI ya, bukan pakai orang. Udah pusing nggak ya, pusing. Kemarin kan gue juga baca tuh di sosial media rame. Lu udah baca belum sih ada dua brand tuh yang abis dikupas gitu. Ternyata mereka pemotretan katalognya itu udah menggunakan AI. Jadi mereka pakai model. Tapi modelnya cuma satu. Jadi modelnya foto aja pakai satu baju. Tapi kan namanya toko bajunya banyak kan, SKU-nya banyak kan. Jadi beda-beda SKU-nya itu. Tahu banget SKU kayaknya. Ini mantan pedagang Tanah Abang nih pasti nih. Temannya Koko Gamis. Tahu banget SKU. Terus udah gitu. Digantinya Banyak. bajunya, digantinya pakai AI Jadi dia hemat production cost. Jadi foto modelnya cuma sekali aja. Si model cuma dibayar sekali, tapi ada consent gitu bahwa foto lo akan dimultiplikasi menggunakan AI. Ya udah modelnya dibayar sekian honor gitu. Terus ya udah bajunya diganti-ganti menggunakan AI. Oh iya, itu terjadi polemik kan dari konten tersebut kan? Iya, polemiknya apa tuh? Iya kan? Maksudnya orang jadi ini kan menggeser posisi model, nah sementara dari brandnya itu kan penghematan, Bo, dan menggunakan teknologi.
Bukan, kemarin tuh polemiknya gini. Satu adalah brandnya sendiri. Ini harusnya kita ngomongin konten yang sama ya. Brandnya sendiri itu udah polemik sebenarnya, problematik kalau anak zaman sekarang bilang. Ya, Iya. kenapa? Karena kita nggak usah sebut ya brandnya apa, nggak usah tulis di kolom komen juga, nanti menggiring narasi dan membentuk framing. Nomor satu adalah dia itu kan dikenal sebagai brand yang selalu menjiplak runway. Mm-mm. Apa yang ada jalan di runway langsung besoknya udah jadi gitu, Iya. atau seminggu kemudian udah di toko gitu ya, karena productionnya tuh cepat sekali. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah ada beberapa campaignnya yang sempat blunder dulu gitu. Terus kemudian dikaitkan dengan pihak tertentu gitu. Terus kemudian nih muncul lagi sekarang dia menggunakan model satu kali foto atau mungkin cuman kontraknya 2 baju, 3 baju, tapi kemudian diduplikasi dengan AI gitu ya. Sehingga jadi punya banyak foto gitu. Udah dikata jangan diketik, lu ketik. Gusti. Udah dikata otak manusia itu nggak bisa memproses kalimat negatif. Jadi kalau lu jangan diketik, yang ditangkap oleh otak kita ketik. Makanya gini, mohon jaga kerahasiaannya. Gitu. Kagak ngaruh. Ini nih tipe-tipe yang kalau misalnya bilang, "Dok, ada si dia, jangan nengok sekarang." Pada nengok langsung. Nengok. Ini tipe-tipe Capek yang ya. kalau tipe-tipe yang gini nih, tipe-tipe yang kalau kita lagi cerita, "Nek, kayaknya si ini selingkuh. Jangan cerita siapa-siapa ya." Besokannya dia cerita ke tetangga. Ini capek deh. ada yang bilang, "Nih geng duet minta dicubit tetenya." Cubit tete. Cetek. Iya, polemiknya kayak gitu. Gitu sih sebenarnya. Memang. Ya kan? Jadi memang secara brandnya juga emang udah ada apa tuh namanya sentimen negatif ya kita ya. Betul, sentimennya udah negatif gitu. Kemarin tuh gue terpapar di Ucup ya, Ucup ya. Konten kita yang lama dari waktu Indonesia Meracau. Waktu Indonesia Meracau tuh gokil ya. Jadi dia itu kalau misalnya untuk yang versi video diedit, gambar kita tengahnya komen naik turun. Tapi kalau dia short itu dibikin atas bawah, terus komennya di sebelah kanan. Gue gini, rajin banget. Rajin banget, ya Allah. Anyway, kontennya yang ini, yang lo lagi syuting Spill the Tea, program TV lo satu-satunya yang ada di Trans TV, tayang setiap hari Minggu jam 10.30 sampai jam 11.30. Karena masih banyak yang belum aware sama program lo, bagus gue kasih tahu di sini. Di support guys, cuman satu-satunya itu sekarang. Iya. Udah nggak ada lagi, jangan sampai selesai guys. Tolong ditonton ya. Terus abis Sampai ya Bo, selesai. iya kan? Kalau misalnya selesai gimana coba? Iya jangan. Bener Bo. nggak? Lumayan buat etalase sama duit liburan. Etalase, betul, etalase untuk menjangkau rakyat di Brebes misalnya, ya. Kota Madia. Benar, secondary city. Lanjut ya. Oh, God. Yang itu yang lo lagi syuting sama Melanie, terus Melanie nanya gini, "Kak, lo tuh emangnya bodoh beneran, Kak?" Itu tuh peran atau gimana, Kak? Gue terpapar konten itu tuh kayak konten lama ya, konten kita yang lama. Terus lo jawab, lo juga jawabnya menurut gue pinter, pin-bo tau gak lo? Gue jawabnya Lo jawabnya gini ya Mel, lo dengan demure ya menjelaskan, gini ya Mel, kita tuh kan siaran nggak pernah janjian Mel, ya. Nggak pernah janjian, nggak ada skrip, nggak pernah dibilang, "Iwet lo besok gini ya, Dave besok lo itu ya," nggak ada kayak gitu. Nah, gue tuh sebenarnya pinginnya memang terlihat pintar. iya. Tapi Siapa yang apa pengen daya? kelihatan bodoh? Gak ada orang di dunia ini sehat akal budinya pengen cita-citanya. Oke, gue pengen kelihatan bodoh. Gak ada dong. Ya udah pasti gue pengen kelihatan pintar. Gue kan MC wedding top tier. Ya gue pengen ngecek gue pinter. Tapi apa daya?
Apa daya gue kelihatannya bukan pinter tapi pura-pura pinter, Mel. Capek ya, Bo? Kayak semalam ya, Wet. Semalam tuh gue pergi Natalan sama teman gue. Semalam apa 2 malam lalu? Pokoknya ada. 2 malam lalu, malam Minggu. Iya, terus gue ketemu sama nyokapnya teman gue. Kebetulan teman gue nih with the whole family lah. Kemudian kebetulan teman gue tuh Chinese gitu. Nah, terus si tante ini doyan ngomong, ya udah pasti lah yang namanya tante-tante. Terus entah kenapa obrolannya tuh jadi membahas mengenai kenapa penyanyi-penyanyi Cina. Kamu tahu nggak penyanyi Cina ini, penyanyi Cina? Gue ini nggak tahu tante. Aku cuma taunya Andy Lau, Jackie Chan, Teresa Teng. Udah jadi ngebahas gini. Aku tuh bingung ya kenapa ya penyanyi Mandarin itu bagus-bagus loh, lagunya bagus-bagus. Tapi kenapa sekarang penyanyi Cina itu kalah dari penyanyi Korea? Terus dia bilang gini, ada surveinya tuh, ada surveinya. Dia bilang tuh tante pernah ngobrol sama Prof siapa lah, bla 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 bla. Dia bilang karena sentimen dunia terhadap Cina, namely orang Indonesia itu nggak baik gitu. Jadi mereka kayak udah resisten dulu terhadap Cina. Apa-apa yang dari Cina tuh kayaknya tuh nggak deh gitu. Tapi kalau Korea itu kan clean slate gitu, nggak ada komunisme, nggak ada penjajahan, nggak ada apa, nggak ada persaingan, nggak ada apa gitu. Jadi orang lebih cepat adore dengan K-pop culture gitu. Terus dia jadi membahas mengenai silsilah bangsa Cina. RRC, Republic of China, Taiwan gitu. Gue udah 15 menit tuh itu udah ngejelasin awalnya. Gue udah diam aja, gue udah gini. Duh, terlalu dalam, terlalu berat. Terus dia gini, aku tuh orang Manado sih Tan. Gue udah ngasih hints gitu. Aku sih orang Manado sih Tan. Dalam hati gue bukan Cina Tan. Ngapain lu jelasin ke gue? Gue udah tikok. Terus dia gini, kamu Manado ya? Manado itu silsilahnya itu dari Mongolian people. Nyambung. Lo tahu kan? Si tante ada aja. Lo tahu kan orang tua kalau kita udah ngasih titik tuh dia menganggap titik itu sebagai koma, kita belokin dia malah bisa nyambungin gitu. Kok kamu Manado? Kamu tuh jangan-jangan sebenarnya Cina loh, Dave. Cina itu orang Manado itu silsilah terahnya itu dari suku Mongol itu, orang Mongol. Jadi mereka itu hunters ya, hunters. Jadi you guys are descendant from Mongolian people. Jadi nggak tepat kalau kamu bilang kamu nggak Chinese. Mongolian people itu Chinese. Mamanya siapa, Bo? Sirkuit gue tuh udah gak nyampe, Bo. Mamanya siapa? Mamanya gue udah tebak lagi somehow. Maknya Yogi. si Yogi kan udah melihat muka gue udah mulai beleduk gitu ya, kayak udah mulai gak sanggup. Gue 1,5 jam dapat silsilah pelajaran bangsa Cina, mulai dari pembahasan Andy Lung, Leslie Chung, Teresa Teng, sampai ke silsilah keluarga gue Mongolia di Manado. Gue udah gini, udah. Yogi juga mandi. Ntar dulu loh, si Dave ini silsilah keluarganya berantakan banget. Biarin aja, keluarganya dia juga udah gak ada semua, ngapain lu urusin. Mandi. Tetap sebelum mandi gini. Tapi gak apa-apa, ini belum jam tidur tante. Nanti kalau kamu masih interested, abis tante mandi, tante lanjut. Gak usah nonton. Ini pelajaran buat kita ya. Ntar kalau kita jadi orang tua, kita jangan kayak gitu ya. Bikin podcast ya mendingan. Enggak. Peka-peka deh. Kalau lu udah lihat, ini udah nggak tertarik nih orang yang ngomong sama gue masalah ini, berhenti ya. Iya. Ini pelajaran buat kita. Oh, not interested. Oke, ganti topik gitu. Gue kan udah mulai bahas satu buku, udah mulai tune out ya. Ditepok gue. Dengerin, tante lagi ngomong. Ya balik lagi deh. Aduh Tuhan. Aduh gue gak sabar lo pengen libur. Lama Masa? banget ya. Masa? For the first time in my life, lu lihat nggak gue udah mulai males
bikin konten, upload. Yang gue upload tuh konten-konten lama aja, banking yang ada di draft gue. Gue udah jarang foto-foto karena kan gue lagi pamerin Samsung baru gue. Kayak kemarin gue pergi ke gereja Natalan, gue sama ponakan foto-foto. Ponakan gue heboh lah mainin handphone baru gue. Naknu. Tapi nggak ada yang gue upload cuma 1, 2. Udah mulai males gue ngedit gitu. Gue udah mulai, gue lagi sibuk ngeliatin, aduh cuaca di negara tujuan gue gimana ya, aduh ngapain aja ya nanti gue ya, aduh apa ya. Udah kemana sih, Nek? Udah holiday mood. Nggak mau gue kasih tau gue kemana. Sombong banget ya Allah. Biarin aja. Gue kan digital diva. Gue pengen kayak Ian Hugen gitu nanti sampai di airport. Can you Gak ada yang guess? kagak ada yang nyari. Gak usah rasa-rasa lu, gak usah. Bener-bener deh Lu pasti pengen bikin konten nanti tebak aku di mana. Gue kirim Vietcong nih nanti nemenin lo. Tapi ya. Nanti lu cari dong yang lobang itu, yang tempat orang ngumpet gitu pakai tutup gitu dalam tanah, cuman sebadan. Apain? Traumatis gue ngeliat begituan. Oh iya bener, kayak tong sampah tempat lu dibully. Gue mau mencari tempat indah-indah, buat memori indah. Gue mau lihat baju-baju, gue mau lihat parfum-parfum, resto-resto, taman-taman, ngelihat kayak gitu-gitu. Gue gak mau ngeliat Emang mau kemana lu? Tetap konsisten. Emang lo mau kemana? Lo aja nggak nge-spill ke gue. Gue partner kerja lu, Bo. Gue yang menemani lu dari 2023 setelah kita pecah kongsi dengan temanggung-temanggung yang lain. Gue ada di samping lu saat lu susah. Dan gue menanti kapan lu senangnya. Belum senang-senang juga. Gue temenin lo. Setelah 3 tahun kedekatan kita di duet siaran pagi yang katanya udah meletup dudak der gini. Mana? Lo tuh masih menjaga diri lo. Kayak lu tuh beda kasta sama gue. Ingat, lu doyan Cina. Gue nih silsilah gue dari Mongol. Mana lu gak pernah tuh nge-spill lu mau liburan kemana? Lu kayaknya seolah-olah lu takut banget gue intilin. Lu Capricorn ya, Aries, banyak banget misteri hidup lo. Taurus lo, Libra, banyak banget pertimbangan. Yang minit cuma yang 2 pertama. Yang berikutnya buat kamuflase, smoke screen. Gitu guys, itu pelajaran hidup ya. Kalau ada orang lagi mau spill sesuatu, tuh dia bilang keceplosan. Pokoknya yang pertama sama yang kedua guys, yang ketiga, keempat, kelima itu smoke screen. Sebel gue. Kebaca tindak tanduk lu bernapas juga gue udah tahu lu mau ngapain. Emang lu tahu mau liburan? Lah, kan udah dimasukin jadwal tuh sama Simbawati. Kalau duet terakhir siaran tanggal 24. Habis itu masuk lagi tanggal 12. Gue tanya gini, mau kemana sih botak? Nggak tahu. Orang kantor nggak ada yang tahu. Gue gini, jangan kan orang kantor. Gue aja gue nggak tahu lu mau kemana. Sok banget. Ya kan gue juga pin kayak Ian Hugen. Udah di airport, tebak aku mau kemana gitu. Gue pergi. Handphone baru lu pakai belum sih? Kenapa sih marah-marah aja Gusti? Ya Allah. Karena kemarin gue lihat di tas lu masih di kotak. Emang kenapa? Masalah menggunakan handphone baru ini kenapa? Nanti gue butuh waktu yang kusyuk untuk memindahkan semua data-data gue ke handphone baru. Gitu. Gak, gue tuh cuma mau nanya aja gini. Kenapa? Lu tuh judgmental banget ya sama gue. Gue tuh bukannya gak berterima kasih ya lu beliin gue Samsung Galaxy Z Flip 7 ini. Gue tuh berterima kasih. Gue terima kasih. Izin. Lu terpapar gak sih konten itu? Terpapar. Karena ponakan gue si Ethan lagi doyan begitu dari kemarin. Izin, pipi izin. Sampai tenggelam. Rendah banget, berarti sopan banget. Udah sampai melantai. Udah sampai melantai. Udah dapet izin belum nih?
Udah dapat izin. Silakan. Lanjutkan, Dek. Adek mau menyampaikan apa? Silakan. Adek mau menyampaikan apa? Itu kan ponakan gue tuh lagi mengidolakan Big Mo. Iya, katanya kenapa sih lo ijan Big Mo, Big Mo seru banget. Siapa Big Mo ini? Gue bilang gitu. Streamer. Apa kerjaannya streamer itu? Streaming. Gue gitu. Siapain? Gue bilang gitu. Si Big Mo ini apa? Ya hari-harinya streamer. Kenapa lu suka sama dia? Karena dia keren banget, cool banget, dia bilang gitu. Coba Pipi tiruin, dia bilang gitu. Biar relate. Pipi jadi tamu di podcastnya dia. Ngapain? Gue bilang gitu. Terus gue, ayo tiruin, ayo belajar dulu biar jadi tamu di Big Mo, izin. Sekarang gue gini, izin. Kenapa begini? Terus gue tambah, izin. Izin Gini, bukan gini. Emang ngondek tuh nggak bisa dibendung ya. Perkara cuman kalau izin tuh lurus, jangan ngondek begini, boleh nggak? Gue tambahin ya. Gue ini gue nih hunters mongol. Bodoh amat. Izin gue modifikasi. Dave Hendrik MC Top Tier Jakarta, mohon izin. Dapat izin dong. Nggak, lo jatuhnya Cherry Bell begini. Saya asalnya dari desa Tomohon, izin. Enggak, gue mau bilang begini ke lo. Apa sih? Enggak, gue mau nanya, bentar. Lo ponakan gue kalau dari gue rese deh. Kenapa? Mau ngapain lo? Nah, enggak, gue mau nanya. Gue tuh bukannya nggak seneng lo beliin gue apa sih? Ini punya gue apa sih namanya? Flip Samsung 7. Galaxy Z Flip 7. Iya. Paling baru tuh, paling baru. Udah paling baru. Iya. Gue bukannya nggak suka, tapi ponakan gue gini. I think only girls use this ya, Pi. Hah? Enggak. Masa sih? Gue bilang gitu. Iya, karena kalau untuk orang kerja itu yang fold. Ya, fold. Kalau untuk orang kerja itu fold gitu. Terus aku bilang, ini Pipi beli sendiri apa dikasih Om Iwet? Oh, berarti Om Iwet tahu kalau kamu you just only like to party ya, you don't work. Hah? Gue bilang, what did Om Iwet get for himself? Itu Ethan. Itu Ethan yang ngomong. Pinter Ethan itu. Ethan itu pinter banget. Ethan itu logikanya jalan. Ethan the best. Ethan. Terus dia gini. Izin. What did Om Iwet get for himself? Itu yang begini, gue gini. Oh, foldable. Nah itu handphone kerja, Pi. Oh, terus gue gini, sambil gue lipat-lipat gitu kan, flip C7 gue lipat terus gini. But this is also a good phone gitu. It saves space in your clutch. Oh, oke. Terus aku bilang gini, tapi I don't think only girls use this loh. Aku bilang gini. Lo masih membela diri ya? Masih membela diri. Om Bobo use the same phone. Om Bobo use the same phone with me. Om Bobo red. Begitu. Bahasa Inggris gue kan udah mulai kalah ya, Bu, sama ponakan gue. Ponakan gue gini. Ya well, that proves my point. Remember story of carrot with Om Bobo? Izin. I love you still do, Bobo. Izin. Gue tuh ngasih itu tuh sebenarnya bukan tanpa tujuan loh. Bener kata Ethan. Satu, itu adalah handphone yang menurut gue paling cocok sama kepribadian lo. Dua, itu bisa lebih murah ya handphone gue daripada handphone lo. Untuk ukuran begitu tetap aja itu tuh worth for money, value for money, ya. Yang kedua, save space buat di clutch lo, ya kan? Nggak berat, nggak ribet, kameranya bagus buat selfie segala macam, ya, bikin konten, bener nggak? Ya. Yang berikutnya, gue tahu lo akhir tahun ini mau pergi ke luar negeri. Dan negaranya lu itu negara yang kagak pakai bahasa Inggris. Ya, jadi lu bisa pakai fitur live
Gemini Live untuk live translation. Doni Lim komentar, madam, Doni Lim kan makeup artist ya, madam klien gue. Nah, semua pakai. Ya kan? Bener kan, Don? Pas sama dia emang pas sama dia. Enggak sih. Tapi terus Bitol, gue juga udah mulai kecanduan menggunakan Gemini itu karena buat gue dia kayak asisten pribadi aja. Gue tuh semua nanya, gue sampai nanya terakhir kemarin ya Iwet ya, gue punya ada satu kelas public speaking yang harus gue deliver tahun 2026. Kan gue ide itu suka berantakan ya Wet, kiri kanan atas bawah gitu. Gue kan melankolik ya, kalau berantakan gitu gue gatel, gue nyobain, gue masukin aja ke situ. Tolong rapihin dong, susun berdasarkan urutan kata pemikiran yang tepat. Dirapihin sih sama dia. Iya. Lu itu. Coba foldable kerja lo itu lo pakai nggak Gemini Live-nya? Lo tahu nggak kalau dia ada Gemini Live? Tahu. Lu tahu nggak, Bo? Itu handphone kan canggih banget ya. To the point yang sekarang gue udah saking pusing dan bludrek sama kerjaan gue. Lu tahu nggak? Nggak gue pakai buat kerja. Gue pakai buat ngedit foto jadi video. Masih sih? Iya, ntar tiba-tiba gue lagi lari, fotonya lari gitu ya, terbang. Oh iya? Iya, lagi jongkok tiba-tiba terbang gitu. Masih sih? Gue bisa jadi Sailor Moon dong. Bisa. Lu tinggal masukin foto lo, habis itu lo bilang, turn this picture into a Sailor Moon atau turn this person into a Sailor Moon. Jadi Wet. buat mainan aja sekarang, menghibur. Kagak gue post, kagak. Orang yang bikin Samsung Galaxy Foldable 7 series lo ini sih sedih ya kalau ngedenger ini. Itu tuh dibikin buat kerja, buat ngerapihin kerangka berpikir lo, Gemini lo. Gemini Live itu buat nyautin. Kalau conversation lo mandek, mati arah, urutin deck, presentasi, obrolan, menggali ide-ide penemuan dunia. Ini cuma buat bikin diri lo dari lari jadi terbang. Yang bikin Samsung Foldable 7 series ini sih harusnya nangis. Secetek itu. Lo apa sih atasan lo? Kayaknya lo bukan Mongol, bukan Hunters. Lo Tio Chu ya? Bangsa Tio itu katanya tukang masak lo. Bukan. Makanya makanan Tio Chu enak ya. Belut, lindung. Apa tuh namanya? Ada bahasanya apa tuh? Belut Tio Chu ada istilahnya apa ya, menunya namanya? Ada namanya ada. Aduh gue lupa lagi. Ada tuh Tio Chu belut apa gitu namanya. Katanya ada yang bilang gini, itu yang bikin Samsung Galaxy Fold bukan, ada istilah dulu. Ada yang bilang gini, katanya Americano less sugar, yang bikin Fold 7 kena mental. Gila. Lindung Cafumak itu dia. Gue Tio Chu, lo Mongol, Hunter. Gue mah tukang masak aja. Sebaliknya. Lu laporan dong nanti biar disangka kita tuh gak cetek-cetek banget. Apa yang lu gunakan sama Samsung Foldable 7 series lu ini bikin lu dari lari jadi terbang. Bikin malu lu. Gimana perusahaan lu bisa lari terbang? Lu cuma sibuk, lu sebagai COO cuma sibuk ngurusin penampilan sama diri lu terbang. Perusahaan lu udah bawa terbang. Gue udah saking bludrek kayak ini tuh udah masuk minggu terakhir kan, Desember ya. Minggu terakhir Desember. Ih, dengerin gue. Kalau tadi lo bilang katanya kan lo udah nggak sabar mau liburan gitu ya. Udah nih, udah selesai. Jumat kemarin tuh adalah last push terakhir, garis finish. Udah garis finish 2025 di kantor-kantor. Selesai. Udah. Kalau sampai ada billing masuk nih di minggu-minggu ini, itu keajaiban namanya. Ini karena sekarang udah bos-bos udah pada pergi liburan. Lo mau approval udah susah. Iya nggak? Lo mau follow up apa udah nggak bisa. Pasti semua akan ngomongnya gini, ya udah ini kita pindahin aja ya Q1 2026. Udah gitu aja. Mel, ada Melanie. Hah? Tengking dalam nama Yesus. Mel, kata Iwat lu nyalip klien gue gara-gara ada hadirnya lo
Parfum juga David Out gue gak dipromoin sama si Out. Iwet Mel yang bilang, temen lu yang lu sanjung-sanjung kali Menteri Ceria, dia memberikan titel kepada lo sebagai sabotase. Aduh Dombi, parah lo. Ni wei wo ai ni Mel, gue ternyata orang Cina lo Mel. Lu lihat gue ya. Mana Melaninya nggak ada, kagak nyaut lagi dia. Kayaknya cuma lihat sebentar. Oh ini dia nih. Udah kan? Apa dia kata gini. Dia kata, hahaha. Kayaknya ya Deka jahat ya si Alt. Ya. Sekarang yang jahat Alt. Alt, adil dong kalau punya anak. Jangan cuma mikirin Melani doang. Gue pembuka jalan. Gue ini selebriti pertama yang endorse sama lu. Gue tuh bantu lu bikin SOP loh. Ada yang komen gini, baju hitam ketawanya alay. Ketawa alay kayak gimana sih, Nek? Tahu. Bo. Lu tuh tahu. Padahal gue udah nyiapin lo mau ngebahas apa. Ayo setelah. Gue mau bilang gini, Wat. Ini kan udah tanggal 22. Ini kan udah tanggal 22. Kan berarti udah tinggal tersisa 23, 24, 25 ya. Gue tuh lagi deg-degan. Maksudnya gue gini. Gue ini kan melankolik ya hasil kelas kita kemarin. Gue kan, lu ngeliatin apa sih, Wet? Mata gue di mari. Sabar, tenang. Gue pindahin loh mata lu pakai Gemini Live gue. Pakai aja di mata batin. Jadi mata batin. Terus udah gitu. Aduh ya Allah. Sebelum ke situ gue mau bilang selamat Hari Ibu ya for all the mothers, geng duet ibu atau mereka yang mengemban peran ibu. May this beautiful day be a blessing towards every achievements, investment, and love that you spread out in your community, in your family, in your friendship, and ripples back to you in many more ways. So happy Mother's Day, everyone. Mohon maaf, boleh saya ikutan diserta di sini bersuara mengenai Hari Ibu? Boleh? Nyambung aja, bro. Lu kayak MC baru, mintanya dicolek mulu. Bukan apa-apa nih, masalahnya agak salah nih persepsinya mengenai Hari Ibu. Tolong warga 3.400 orang yang ada di sini, perempuan-perempuan yang hadir di sini, Hari Ibu itu bukan untuk menyanjung-nyanjung masalah lo sebagai ibu. Tapi izin gimana? Yang sopan. Izin. Iya. Nama dari desa. Dari kelompok capir mana? Nih, gue lurusin. Hari Ibu itu adalah hari pergerakan perempuan. 22 Desember 1928, mereka berkumpul untuk satu. Mereka bukan mengkoordinasikan. Urun rembuk. Mengorganisasi. Merapatkan barisan. Tacak bareng. Semacam itulah. Nyanggul bareng. Ya. Untuk mereka bilang bahwa perempuan punya peran yang sama dengan laki-laki. Menyuarakan, kata Dion. Menyuarakan. Ya. Menggagaskan, melindungi, mengorganisasi. Betul, mengkonsolidasi. Ini bukan masalah lo sebagai ibu disanjung-sanjung begini begitu, bukan. Lo nggak butuh sanjungan itu perempuan-perempuan, karena dari lahir lo itu sudah berdaya. Oke Bu Vero. Bu Vero tiba-tiba botak. Selamat Hari Ibu. Dah. Terus ada yang bilang gini, itu makna Hari Kartini kan? Salah. Iya. Lu emansipasi wanita, perjuangan. Lu udah Titi Larso. 1, 2, 3.
Push. 1, 2. Lu mah kenapa sih, Bo? Kenapa realistis banget? Udah, so be it kalau gue akan menganggap hari ibu, hari emansipasi wanita ini untuk merayakan perempuan-perempuan. Larang perempuan-perempuannya aja gak kenapa-napa. Ayo perempuan-perempuan kita bergerak. Geruduk si Iwet. Sekarang udah eranya Lisa Natalia sama Denada. Puk cipak cipuk cipak cipuk. Gak gitu. Dena. Bibir harus di depan. Bibir harus di depan. Denada. Pita di atas. Aduh Tuhan, ya Allah, keringetan loh gue. Pokoknya apapun asalnya manfaatkan hari ini to celebrate yourself. Jangan nunggu dirayakan orang lain, nunggu dirayain suami lu, nunggu dirayain pacar lu, nunggu dirayain anak lu. Lupakan. Urban Lo tadi legend. Urban legend. Lo mau ngomong apa tadi? Nah ini nyambung nih. Lupakan. Lo nunggu Natal ini dapat kado dari orang lain. Lupakan. Orang itu gak akan ngasih kado. Lu nunggu keluarga lo ngasih kado buat lo Natal ini. Walaupun lo sudah menabur karma baik di dalam hidup lo selama 365 hari. Kita gak minta banyak. Cuman kita minta dikasih kado hari Natal. Lupakan. Beli sendiri aja. Ada apa sih ini? Coba kasih gue konteks. Kenapa ujuk-ujuk ngomel? Ada apa? Coba gimana sih? Gue tuh udah terima kado Natal banyak sekali loh, kiriman hampers dari wedding, dari wedding vendor, dari klien, sampai geng duet Kania aja tuh DM gue loh, bilang dia mau kirim kue, mau kirim ini, banyak banget geng duet kirim gue barang. Tapi dari satu orang yang gue tunggu nggak muncul-muncul, dan kayaknya udah tipis harapan itu. Sekarang udah 22, tinggal 23, 24, 25, dan udah 3 hari ini gue nggak akan ketemu tuh orang. Kenapa? Setelah Kenapa lo gak ketemu dia? jatah gue udah habis. emang ada jatahnya, Bo? Emang setelah lah ya. Kita tuh belajar aja. Udah, kita nih manusia-manusia dewasa, manusia-manusia yang bisa kerja, bisa cari duit. Lo ulang tahun, lo Natal, lo hari ibu, nggak usah nunggu kado dari orang lain. Beli aja buat diri lo sendiri. Go celebrate it yourself. Gue celebrate it yourself tapi marah. Tapi ada pahit gitu. Ternyata ya, gue tuh baru ngeh ya. Apa tuh? Leo Agustus tuh gitu ya. Beda sama Leo Juli. Lu tuh Juli. Gue Leo Juli kan. Leo Juli gue. Gue sih sebetulnya dari luar tuh so cool. Gue tuh di depan orangnya juga gue nggak ngomong. Gue gak even hinting gue berharap dapat kado. Enggak. Gue gengsi. Leo kan gengsi gitu. Cuma kan gue di dalam kamar, di dalam ruangan pribadi gue ya gue tetap kali ini kasih apa ya Pak, nih kado Natal nih ulang tahun Tuhan Yesus. Gue kan anak Tuhan Yesus, yang dikadoin gue kayak emas. Leo tuh ini ya, Leo Agustus terutama. Kemarin soalnya gue baru dicurhatin sama temen gue, Leo Agustus. Kalau udah masalah relationship tuh ekspektasinya sama pasangan tuh agak berlebih ya. Ya gini Wet, ibarat gue tuh Spotify. By the way ya, duet siaran pagi udah ada di Spotify ya. Ibarat Spotify, dia itu udah langganan premium di dalam hidup gue. Ya pasti gue berekspektasi. Langganan premiumnya setahun lagi. Ya kan gue berekspektasi dong. Oh gitu. Tapi lo tahu kan ekspektasi itu ujungnya apa? Udah diam. Lu berhenti di situ sama emansipasi penjelasan histori lo. Lu tuh bangsa Tiocu ya, suka memasak, menggodok air yang sudah tenang, menggoreng sebuah isu tanpa izin pula. Ini capek loh, gue keringetan loh, ini ada AC nggak nyala apa. Kenapa kalau gue yang ketawa dibilang gue alay ketawanya? Kalau lu ketawa kayak kuntilanak nggak ada yang ini, yang komentar sama sekali. Ya namanya juga komedi. Ini serius by the way. Aku cuma mau ngingetin geng duet, follow dong sosial media duet. Semuanya namanya sama.
duet_Dave Iwet di Gram, di TikTok, di YouTube, di Spotify. Semua konten-konten kita sekarang ada di situ ya, di re-uploader kita Indonesia Meracau, Pusaka 9. Bantu supaya konten kita grow. Gue lupa lo gue mau ngomong apa. Oh ini lucu nih. Jadi tadi pagi aku udah share tuh di grup WhatsApp. Kontennya Mel Robbins, sang podcaster dan psikolog itu lucu. Apalagi Mel Robbins lagi. Ingat, Mel Robbins udah diakuisisi sama Maudy Ayunda. kok mau dia Ayunda sih, Pak? Ya kan dia baca buku Mel Robbins yang lo marah-marah, lo merong-merong, lo bilang, gue yang pertama kali mempopulerkan Mel Robbins, Maudy. Iya. Mel Robbins itu di dalam hidup gue kayak Jay Shetty di dalam hidup lo. Sampai di materi presentasi aja fotonya Jay Shetty gede banget satu layar di ballroom Sotis. Gue mana fotonya? Gue yang menemani lo dari 2023. Gak ada foto gue di situ. Gue nih duet itu Dave Iwet. Lu cuma majang foto lu sama fotonya Jay Shetty. Mana gue nya? But anyway, Terus anjing, bahkan di presentasi jadi harus ikut serta, geng. gue tuh egoisnya tinggi banget ya. Kata Yogi, gue itu bukan egois, gue tuh self-centered. Self-centered, iya, bukan egois kok. Iya, gue tuh harus selalu ada gue nya di situ. Oke, lanjut terus Mel Robbins. Anyway, kontennya si Mel Robbins ini lucu menurut gue. Gue mau bahas sama share sama geng duet. Dia bilang gini, tutup tahun 2026, lakukan ini. Berikan pertanyaan kepada diri lo. 3 pertanyaan ini. Dia bilang business leaders use this all the time before they move on to another year. This is what she called a strategic framework. Tanya 3 pertanyaan ini. Di tahun yang baru, di 2026, apa yang akan lu stop? Apa yang lu lagi nge-tap? Kurang tap-tapan kita. Apa kurang? Baru 400.000 kan, kita target 1 juta. Lanjut terus. Tap-tap guys. Makanya beli deh clipper tap-tapan itu. Udah, lu bilang sama TikTok ya, kita udah nge-tap sampai setahun penuh juga nggak masuk jajaran nominasi. Kayaknya tap tuh nggak berarti lo harus tanam pohon dulu kayak Owen, atau lo minimal lo bikin rambut lo tuh di Koko Sanggul kayak si Owen baru lo dapat nominasi. Owen, lo udah bagus berwibawa nanam pohon, ngapa lo tanam rambut di Sanggul? Konten pilar lo tuh nggak nyambung. Kenapa gue lu omelin Iwet kalau bikin konten? Kenapa si Owen gak lu kasih petunjuk? Gue jadi ke Owen deh nih. Udah bagus-bagus duta Yayasan Jantung Indonesia ya. Iya, ngapa lu bikin Sanggul? What's the maksud and the korelasi? Owen ini mulai butuh arahan. Dapat izin lagi. Oke, lanjut terus Mel Robbins. 1, ada 3 strategic framework ya. Yang pertama, stop. Apa yang lu berencana lu hentikan dari kebiasaan di hidup lo di 2026 ini? Mungkin ada daily habit yang nggak lagi serve you well. Mungkin ada self belief yang sudah tidak penting. Mungkin ada waktu yang ingin lu direct. Dulu gue I spend so many times binge watching. Mungkin di tahun 2026 you need to stop that, kayak gitu-gitu. Lo sambil mikir atau lo lagi sambil ngeliat? Sambil mikir gue apa yang mau gue stop. Terus abis itu gue dengerin, I'm listening. Oke, terus 2, continue. Apa yang ingin lo lanjutkan di tahun 2026 ini? Misalnya 2025 lo udah mulai gaya hidup sehat, lo udah nge-gym seminggu 3 kali, lo nongol di Fitness First, ya kan? Kadang lo nge-gym, kadang lo cuman masuk sauna doang. Ya udahlah ya, yang penting yang penting it counts. Sauna bagus 15 menit lo akan mengeluarkan racun. 20 menit lo melebarkan pembuluh darah. 30 menit lo meluruhkan lemak. Yes. Bagus. Nah, sauna. Gue mau nanya, speaking of sauna, gue mau nanya itu sama konten-konten kreator cocok muscle yang gue follow. Kok lu bisa bikin konten di dalam sauna? Nggak beleduk handphone lo? Sauna lu nyala apa enggak itu sauna? Kok bisa lu bikin video di situ? Salah aja pokoknya semua orangnya. Gara-gara gue nggak dapet kado Natal. Capek. Gue juga gue tuh capek loh hidup jadi diri gue.
menjadi diri orang lain. Capek banget. Gue nih hunter loh, gue nih Mongol loh. Kenapa gue kayak begini? Lo gabung deh sama stand up comedy namanya Mongol itu. Takut kali loh aku lihat dia itu. Kalau dia leluhur gue, mas, pantas gue jadinya begini, wet. Gue sekarang lo perhatiin gak sih? Gue kurang-kurangin lo gelang sama aksesoris gue. Karena gue mulai melihat diri gue makin mirip Mongol lo gue ini kalau banyak banget aksesoris gue. Pengennya centong jadi Maudi. Kenapa gue lihat kok gue jadi makin kayak Mongol? Gue ketemu Maudi, dia salam buat lo. Ah, bodo amat. Dia follow gue juga enggak. Maudi siapa nih? Maudi Ayunda. Ketemu di mana? Itu launching Jejak Rasa Yogyakarta, film pendek soal Yogyakarta dibuat sama Garin Nugroho, disertai dengan launching 3 buku mengenai makanan Indonesia, sambal, soto, dan nasi. Maudi main di situ. Maudi main di situ sama atlet dari Bali. Film pendek kan? Film pendek 7 menit. Lu cerita nggak sama Maudi? Gue udah pernah main film panjangnya Garin Nugroho. Cerita nggak? Maudi film pendek, gue film panjang. Garin Nugroho juga. Lu tanya berapa scene gue di situ? 2. Maudi di film pendek berapa scene? Semuanya dong. Seluruh scene. Lu tuh kadang-kadang suka kayak ngerasa kenapa gue ngomong gini ya. Suka ada penyesalan nggak? Suka ada penyesalan nggak lo? Ya 2 hari sekali lah, wet. Ngapa lu bandingin diri lo sama Maudi Ayunda? Perkara film lagi. Perkara film. Kalau nggak salah film lo itu 5 scene ya. Diedit jadi tinggal 2. Iya. Pas syuting 5 loh, Nek. Diedit tinggal 2. Kata Mas Garin tadinya 1, cuman kata Mas Garin kesian lah, udah tambahin 1 lagi lah. Aduh, capeknya. Ingat, itu tapi gue di tahun lalu. Tahun 2026, tahun kuda api ini gue akan merekah. Iya, boleh lo atur. Jangan terlalu banyak kecewa ya sama harapan-harapan lo. Oke, lanjut. Kita kembali Jadi ke Mel Robbins. stop, continue. Apa yang lu pikir akan lu lanjutkan nih dari kehidupan lu di 2026? Bagus kan? Misalnya ada strategi promosi yang berhasil, ada strategi marketing yang berhasil kalau lu kerja. Apa yang ingin lu continue gitu? Bisa juga pertanyaan mengenai self belief, belief system gitu. Nah, yang terakhir adalah start. Setelah itu semua, coba dipikir deh, gitu, apa yang ingin lu mulai lakukan di 2026? Bisa hal kecil kayak, I want to spend more time with my family, misalnya. Gue akan mulai luangkan waktu lebih banyak bermain bersama anak laki-laki gue, karena anak laki-laki butuh figur ayah yang tidak bisa disubstitut dengan peran serta waktu sang ibu, misalnya kayak gitu. Apa gitu, bagus kan? 3 simple question that will ignite and restart your life in 2026. Stop, continue, start. Kalau lo apa yang mau lo stop? Yang mau gue stop mungkin ya, mungkin gue akan mulai stop ragu-ragu dan takut-takut melakukan sesuatu. Gue tuh kan penakut kan, karena mungkin gue melankolik ya. Gue tuh perlu, I need to weigh in my move very carefully. Cuman kadang-kadang terlalu careful sehingga membuat gue, kalau resikonya gue nggak paham-paham banget dan nggak siap, gue memilih untuk tidak bergerak dan tidak mengambil langkah gitu. Jadi mungkin itu kali ya. I need to stop living in fear gitu. Gue akan harus lebih berani. Gue harus lebih berani. Kalau lu apa yang ingin lu stop? Stop membatasi diri termasuk nggak? Ya termasuk aja lah, kan itu hidup lo. Bukan lu, gue masih ngomongin lu. Oh, lu ngomongin gue. Kali ikutan ngomongin gue. Biar KitKat. Oh iya.
Iya betul juga mungkin membatasi diri. Itu kan gue membatasi diri gue karena takut ya. Jadi 2026 nanti kesimpulannya. Kalau lo, coba lo kan KitKat. Belum gue pikirin sih ya. Lo banyak ya hal-hal yang nggak lo pikirin gitu. Kalau sekarang impuls, gue juga sebenarnya belum mikirin. Ini impulsif aja tadi. Oke. Apa yang mau gue stop ya? Oke. Susah lagi. Lu tuh ternyata nggak suka ya dengan spontanitas. Iya, gue nggak suka spontanitas. Gue nggak suka. Iya, gue begitu ditembak ini gue bingung nih. Kalau gue sekarang ditanya gitu, yang gue lihat adalah gue mau stop beli sepatu karena gue lagi melihat ke arah tumpukan kotak sepatu yang banyak banget di pojok rumah gue. There you go. Iya, gitu. Kan nggak perlu sesuatu yang grandeur gimana-gimana, bisa dari situ. Dan itu kan juga sebetulnya baseline-nya adalah lu tuh terlalu banyak pemborosan, lu tuh nggak mindful when you shop gitu. So stop. Oke, continue. Apa yang ingin lu continue? Belanja sepatu. ulang. Tadi kan mau gue stop belanja sepatu ya. Tanya, sekarang continue. Apa yang ingin lu continue? Belanja baju. Karena kalau baju mesti ganti-ganti. Sepatu 3 aja cukup. Capek loh gue ngobrol sama lo. Katanya lu leader. Kenapa jawaban lu cetek banget? Pantas Gemini Live lu itu kayaknya tuh dull. Makanya lu foldable itu lu harusnya ke gue yang orang kerja begini. Dia sekarang mau memproklamirkan diri sebagai orang kerja, guys. Perkara Ethan melihat dia senengnya party doang. Dia nggak terima. Dia omongin gitu sama ponakannya, guys. Gue sekarang kayak tahu deh cara ngasih tahu lo gimana. Apa? Lewat Ethan. Gue akan WhatsApp Lala abis ini. Lah, minta nomornya Ethan dong. Kayaknya cuma Ethan yang bisa ngasih tahu pipinya. Gue continue ya, giliran gue dong. Lo apa? Kalau lo apa yang mau lo continue di 2026? Gue ini kan daydreamer ya Iwat ya. Dan I would continue that. Gue akan tetap mempertahankan selalu punya waktu buat gue untuk santai, relax, nggak ngapa-ngapain sehingga gue bisa kreativitas gue bisa daydreaming aja, bengong gitu. Karena ide-ide itu hadir dari situ dan itu kayak momen recharging buat gue. Jadi sesibuk-sibuknya gue, kan gue ramalkan 2026 gue akan sibuk banget. Sesibuk-sibuknya gue akan tetap ambil waktu untuk daydreaming, untuk bengong, untuk santai, untuk relax. So I'm going to continue making time for myself. Karena lu nggak bisa menyumbang apa-apa yang valid dan berbobot, kita lanjutkan ke start. Ya, lu start apa? Start. Nah, gue belajar dari Naruto. Si Naruto itu kan katanya ternyata ya, dia itu kan memperjuangkan hidupnya dia untuk bisa jadi jagoan dan untuk bisa jadi, kenapa lagi sih, Bo? Untuk bisa jadi Naruto. Boleh nggak sih, Bo? Lu cari sendiri tokoh kartun atau tokoh apa kayak gitu yang benar-benar lo suka. Lo stay aja di Mel Robin gitu, nggak usah Naruto sekarang. Bukan, tunggu dulu. Kan si Naruto tuh menemukan jalan ninjanya dia untuk bisa sukses. Ya Allah Gusti. Terus? Nah, gue tuh merasa selama ini gue yang takut, nggak mau mencoba, itu membatasi diri gue seperti yang lo bilang. So, what I'm going to start di 2026, gue akan lebih, ya udah jalanin aja, coba aja dulu. Coba aja dulu. Jalanin aja. Coba aja dulu. We'll never know where life take you. Gue yang melankolik, kolerik gini susah loh, untuk mencoba hal baru, untuk mengiyakan pengalaman baru. Gue susah loh. Gue ini adalah Sailor Moon yang merasa diri Naruto. Jadi gue bingung. Ngerti? Gue banyak terjebak gitu. Jadi 2026 capek gue mau lebih bebas aja gitu. Lebih tidak takut. Cobain aja.
Kalau lu Star ada juga apa nggak ada? Ini masih soal sepatu sama baju apa bagaimana nih? Lu kayaknya ya otak intelijensia lu tuh udah habis di kantor ya. Gue tuh cuma dapat ampasnya doang ya. Iya, iya. Kemarin juga gitu, gue teleponan sama temen gue gini, nggak ada sama sekali ya bukan perhatian, apa tuh namanya, bukan perhatian, apa kalau interested tuh apa namanya, ketertarikan. Nggak ada sama sekali ya ketertarikan lo dalam obrolan ini sama sekali. Dari lu cuman ha ho ya ha. Iya, lu tuh kayak gedebok pisang, tau nggak? Lu nggak nyumbang apa-apa, hadir aja di situ. Enak loh, Bo, jadi gedebok pisang tuh kadang-kadang. Lu kayaknya udah mulai burn out deh, Wet. Gue lagi mikir nih, Dev, kesel banget. Temen gue tuh kan, gue kan mau libur nih ceritanya, ya. Tadinya ini gue cerita sekarang sama lo. Tadinya tuh gue mau libur tanggal 2 sampai tanggal 9 apa kalau gue nggak salah, semingguan lah. Terus abis itu, jangan ngetik-ngetik nggak? Terus abis itu gue mau perginya ke Rote. Hah? Lu mau ketemu perempuan di Rote Island? Nah, gue pokoknya mau pergi ke Rote ya. Terus udah gitu temen gue, ini tipikalnya tuh sangatlah kayak Yamaha Mio gitu. Jadi belok kiri tiba-tiba gitu. Terus udah gitu, waktu itu gue tanya gini, itu hotel di Rote udah di book belum? Gue bilang gitu, karena ternyata tiba-tiba gue ada jadwal di tengah-tengah libur itu. Jadi gue mau batalin libur gue. Oke. Ya, lanjut. Jadwal apa, Bo? Bukannya lu sendiri yang bilang tadi, semua bos-bos udah pada pergi, ACC itu ditunda sampai 2026. Kenapa lo nggak konsisten cerita lo? Kalau kita pacaran kita bisa berantem loh. Gue nih melankolik, yang detail-detail gitu gue inget. Kalau tidak sesuai dengan logika gue usut loh. Gue nih udah melankolik, HMS lagi, jadi gue doyan nyindir. Untung gue nggak pedulian orangnya ya. Jadi lo mau marah-marah kayak apa, lo akan kesel sendiri karena nggak gue peduliin. Nah, gue lanjut. Ada syuting iklan tanggal 5. Oh wow. Oke. Jadi gue harus pulang hadir. tuh di Jakarta. Bukan lo, kita nggak butuh BA. Terus abis itu, gue lagi mikir bisa nggak ya nih gue cancel gitu. Dia langsung booking. Udah gue booking. Gitu. Oh iya, harganya segini ya, bagi 3. Dia bilang gitu. Oke, bagi 3. Oh, masih aman nih angkanya. Tau-taunya itu tempat nggak ada AC-nya, Nek. Lu nonton gak film perempuan dari Rote Island? Iya. Lu nonton gak? Mungkin gak kira-kira padang luas ilalang savana gitu ada AC-nya, Wet? Ada, Bo. Ada, tapi jauh lebih mahal. Ya. Oh, yang gak ada tuh duitnya. Bukan duitnya, dia salah aja pesennya. Oh. Jadi 1, tempat itu nggak ada AC-nya. 2, tempat itu tidak menyediakan makanan. Jadi lo harus beli ke pasar yang pasarnya adanya seminggu sekali. Aduh, Bo. Terus kan gue makin kayak awal tahun banget nih gue menghadapi hidup seperti ini. Siapa sih temen lo ini? Sebut saja dia LM. Gue udah cuman gini, ya Allah. Terus dia bilang gini, gimana nih? Tetap ngegas, padahal dia yang salah ya. Gimana nih? Kita jadi nggak pergi? Ya udah. LM, lu tuh baru beli tanah di Jogja, lu ngempanin petani. Masa lu ngempanin temen sendiri aja lu perhitungan? Jadi kayaknya sih liburan awal tahun gue ini akan sangat seru sekali. Tapi gue masih kepikiran kayak, will I survive? Gue tidur nggak ya nanti? Kebayang nggak sih? Dia mah enak ada yang ngelonin di Rote. Ya. Ngendus M. Lah kalau lu ngendus siapa di Rote? Makanya, ya. Itu terus gue kayak, gue akan survive nggak ya? Mana perjalanan ke sana, Bo? Flightnya jam 2 pagi. Ya, lo landing di Kupang, landing tuh jam 6 pagi, abis lo naik pesawat. Pesawatnya Susi Air. Gue udah cuman gini aja.
Lu Kok tahu repot kan ya Jero? kayaknya ya. Kok kayaknya repot ya. Gue lagi berpikir apa gue bayar gue nggak usah dateng gitu. Berapa Iya sih, sih? coba gue spill dong, berapa hari di sana, berapa lo harus keluar? Coba berapa? How much is the 4 damage? Oke, 4 malam patungannya tuh seorang 8 juta apa kalau nggak salah. 4 malam. 4 malam terus patungan tuh 8 juta seorang. Gitu. Emang beda ya kalau kalau orang yang traveling single atau nggak punya anak tuh beda loh. Tapi maksud gue gini, kalau lu traveling sama ponakan gue yang 30 menit makannya itu banyak banget, traveling ke tempat-tempat kayak gitu tuh nggak visible loh. Mau diempanin apa ponakan gue? Nah itu dia, gue sampai mikir apa nanti gue mesti bakar ikan ya, gue mancing dulu biar gue bisa makan gitu. Gimana nggak Nek, sih? di sana itu kayaknya banyaknya babi deh. Lah kan dia pulau ya, Pulau Rote kan. Jadi kan ikan ya, sekelilingnya laut kan. Iya mungkin, tapi ikannya juga lagi Natalan kali. ini kembali kepada topik ikan. Satu, ikan nggak punya back pain. Dua, ikan tuh Natalan. Iya. Jadi kalau lo mau mancing dia di hari Natal, mereka nggak ada lagi pada Natalan. Lagi pada Natalan. Karena ikan juga lagi merayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Karena ikan suka cita. Karena Natal ini bahkan ikan aja terima kado dari gebetannya. Ikan aja terima kado. Balik lagi. Balik lagi. Lu tuh transitnya di Kupang ya. Lu tau gak di Kupang itu ada sotis. Lu nginep situ aja. Bilang aja lu geng duet. Terus kata sotis Kupang ini, terus kenapa kalau lu geng duet? Acara lu di sotis Kemang. Kenapa lu berharap diskon di sotis Kupang? Just dong. Ini mewakili lu karena lu gak dikasih kado ya. Makanya gue yang dedes ke Kupang. Kata sotis gini, lah ngapa jadi masalah gue sih? Yang gak suka cita dia, kenapa jadi gue yang mesti nanggung? Ya lu bawa dong rombongan. Gak, gue mau nanya gini aja, Wet. Kenapa? Kenapa ke Rote? Karena dia habis dari sana. Terus dia bilang bagus banget. Terus gue liat fotonya juga kayak gila bagus banget. Terus lautnya tuh bagus, indah banget. Terus gue belum pernah liburan ke Indonesia Timur. Jadi gue pikir ya udah gue mau berangkat deh ke sana, gue mau lihat gitu. Cuma ya udah akhirnya gue berangkat tanggal 1 atau tanggal 2, terus gue pulang tanggal 4. Jadi tanggal 5 gue udah di Jakarta. Gitu. Ini tuh berarti kayak trip retret puasa ya. Maksudnya gimana tuh retret Kan puasa? kalau kita orang Kristen kan suka ada retret 4 hari puasa gitu, nggak makan. Nah ini kan di sana nggak ada makanan. Apa namanya kalau bukan puasa? Jujur gue gue lagi mikir, gue sampai sekarang mikir gini tau gak lo, gue mesti packing apa ya? Kayaknya baju nggak usah terlalu banyak, bahan pakan kali ya yang lebih banyak gue bawa ya. Dapatkah manusia hidup hanya dari pemandangan indah saja gitu ya? Tantangan hidup itu. Kan katanya di Rote itu pemandangannya indah. Gue setuju. Dapatkah pemandangan indah mengobati kembung lu kalau lu lapar? Terus ya, Bo, Siap-siap ya. restoran itu paling deket adalah 5 km dari hotel. Apa 10 gitu, gue cuma gini. Jadi dari lu lapar, lu pengen makan, lu masih 5 km sampai di depan restorannya. Lapar lu itu udah berubah menjadi nafsu. Lu siap-siap ya, kata temen gue ya, yang udah pernah pergi ke Rote, WhatsApp. Bulan-bulan ini tuh lagi banyak hujan loh, Wet, di Indonesia Timur. Jadi pesawat kalau hujan itu nggak terbang loh. Jadi gimana nih, Bo? Gue bayar aja ya, gue nggak usah pergi ya? 8 juta doang. Bayar, Bo. Itu sama kayak lu beli jaket Sabto. Jaket Sabto lu lebih mahal. Lu lempar jaket Sabto lu ke LM. Ambil nih. Barter sama resort gua. tapi juga kayaknya dia tuh mulai agak ragu-ragu Icuk gitu. Kemarin tuh dia WhatsApp lagi. Gimana nih kita rote? Jadi pergi nggak? Dia kayaknya juga deg-degan. Ini tiba-tiba marketing gimmick ya, lu sok-sok Bebe nggak ada makanan, tiba-tiba di sana lu bikin konten keluarin mie instan gitu. Gimmick, capek gue hidupnya gimmick mulu.
Aduh Tuhan. Udah, besok kita masih siaran nggak? Masih. Gue mau ngangon ponakan gue ke mall nih. Hari ini. Kemana, mall mana? Apalagi sih ponakan gue yang dicari kalau bukan Atmos sama Sephora tiap hari ke situ. Belum ada yang berubah isi Atmos sama Sephora. Lu tebak siapa yang nyari Atmos sama Sephora? Pasti Ethan yang Atmos, Sephora pasti Emma kan? Ya dua-duanya Ethan lah. Ethan ke Sephora juga? Lah kan gue pernah bilang dia itu setiap kali ke mall perginya ke Sephora, Iweb. Ethan Itu anak Sephora, Iweb. Uang Dia nyari jajan apa? itu abis minyak wangi dong. Dia bisa cium-cium minyak wangi di Sephora itu dilepas sendiri sejam juga dia betah, Bo. Biar kata dia belum mandi, lapar pulang basket, masuk mall. Yang pertama dia masukin Sephora, Bo. Kenapa? Dia suka minyak wangi kan, Wet. Tadi dia cium-cium gitu. Baca gitu. Bacanya kayak baca deklamasi gue gini. Ayo Ten, lapar gitu. Ntar dia Google, keluarin handphone. Dia lagi suka minyak wangi apa? Gue sampai udah gak nanya, Bo. Gue takut dia malak. Kemarin dia ke Atmos. Terus? Minta beli kado Natal, minta beli tumbler Stanley yang all black. Gue gini, ya udah nanti aja deh pas kita ke Kokas. Nggak ada, tumbler ini hanya ada di Atmos. Pusing. Berapa harganya? Gue kasih, aku di apartemen ada tuh tumbler dikasih. Oh iya, warna apa? Silver, kok gitu. Dikasih waktu Andin konser. Gue kasih dong. Nih tumbler Stanley, pengen Stanley kan? Iya. Oh iya bagus sih Stanley-nya. Begitu diputer, namanya tumbler gratis dari si Andin. Di belakangnya ada tulisannya Andin. Terus lo kata apa? Terus kata gini, tapi nama aku Ethan bukan Andin, Pi. Udahlah, capek udah. Besok kita ngobrol lagi. Besok kita masih siaran kan sayang 23. Ingat ya geng duet sekalian, semangat hari Senin ini, hari Ibu, hari emansipasi. Semangat, yang gak dikasih kado gak apa-apa. Yang penting kita masih bisa napas dan kita masih bisa makan. Yang salah booking di Rote, semangat, selamat dinikmati pemandangannya. Yang penting lu pergi traveling ke Rote sama suami. Yang pergi traveling ke Rote cuma dapat pemandangan, gak bawa pacar, gak bawa gebetan. Dinikmati aja pertemanannya, sering-sering posting, yang penting dapat engagement. Oke, terima kasih. Besok kita ketemu lagi.